Oke, apa kabar Sobat HND? Kami berterima kasih bagi yang sudah mensubscribe channel kami. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe dulu. Nah, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana kita menginstal Debian 6 di dalam Windows 7. Di sini saya menggunakan aplikasi VirtualBox. Dan yang ingin tahu bagaimana cara menginstal VirtualBox, bisa lihat di video saya yang sebelumnya. Oke, saya sudah memiliki aplikasi VirtualBox. Saya akan membuka aplikasi VirtualBox. Nah, ini adalah aplikasi VirtualBox-nya. Jika ingin menginstal Debian, pertama-tama kita harus membuat virtual mesinnya dulu. Kita bisa klik new di sini. Terus namanya kita akan menamakan apa? Saya akan menamakan Debian _6. Tipenya itu di sini ada banyak, ada Microsoft Windows, ada Linux, ada Solaris, ada BSD, ada IBM, ada Mac, dan ada other. Kita menggunakan Linux. Linuxnya pun versinya ada banyak. Karena saya menggunakan Debian versi 32 bit, maka saya akan memilih Debian versi 32 bit. Lalu di next saja. Nah, di sini adalah pemilihan memory size. Nah, berapa memori yang akan kita berikan kepada si komputer virtual ini? Saya akan memberikan RAM sebesar 1 GB, yaitu adalah 1024 MB. Kita bisa lebih dari itu, tapi sebelumnya kita harus melihat kapasitas RAM kita sebesar apa. Oke, kita next saja. Lalu di sini ada create a virtual hard disk now. Nah, hard disk file type. Di sini kita memilih file yang akan dibuat oleh si VirtualBox. Si virtual mesinnya akan menjadi sebuah file. Nah, filenya kita mau formatnya apa? Bisa FDI, ada VMDK, ada VHD atau HDD. Banyak, karena kita menggunakan aplikasi VirtualBox, saya menggunakan FDI. Oke, di sini ada dua pilihan, ada dynamic allocation, ada fixed size allocation. Nah, dynamic ini dia itu filenya hanya mengikuti yang dipakai saja. Jadi kalau fix, dia sudah kita fixkan harinya sekian, maka akan terciptalah file sebesar itu. Saya akan menjelaskan di step selanjutnya. Nah, dynamic ini misalkan kita menggunakan 8 GB sebagai maksimalnya. Tapi jika si komputer hanya memakai 1 GB, si virtual hanya membutuhkan 1 GB atau 2 GB, maka filenya hanya sebesar 2 GB. Jadi direkomendasikan itu memakai yang dinamik. Oke. Lalu kita create. Nah, sudah terciptalah sebuah virtual mesin di sini yang saya buat Debian 6. Oke, sudah. Lalu kita start. Nah, di sini dia akan meminta source-nya. Sama hal seperti kita menginstal komputer baru atau komputer biasa, dia membutuhkan disk atau USB drive sebagai source installation-nya. Karena di sini dia virtual, kita juga bisa pakai virtual OS-nya. Kita bisa cari di sini. Karena saya menyimpannya ada di drive D, saya akan masuk ke drive D, masuk ke drive OS. Oke, saya buka Debian. Nah, ini adalah OS disk Debian yang sudah saya virtualisasikan dengan format ISO. Ini adalah bagian penting di mana kita menginstal sebuah OS walaupun itu virtual. Kita membutuhkan source-nya, source masternya. Oke, saya menggunakan Debian. Kalau untuk Debian bisa bisa di-download di internet. Saya klik open. Nah, muncullah seperti ini. Lalu kita start. Nah, tampilannya seperti ini.
Oke, ada install, ada graphic install, ada advanced option, ada help. Nah, kalau kita ingin menginstal, kita pilih opsi install. Enter. Nah, di sini ada pemilihan bahasa. Kita bisa pakai bahasa Inggris, bisa bahasa Spanyol, bisa bahasa Indonesia. Karena saya menggunakan bahasa yang umum untuk komputer, saya menggunakan bahasa Inggris. Nah, karena lokasi saya ada di Indonesia dan di sini tidak ada negara Indonesia, jadi saya harus pilih other. Lalu saya pilih Asia, barulah kita bisa menemukan Indonesia. Oke, United States, country default locationnya, lokalnya. Lalu di sini dia meminta keyboard, layout keyboardnya. Kalau Anda menggunakan keyboard yang dipakai di Indonesia, umumnya itu menggunakan American English atau US. Oke, di sini dia meminta name server address. Kalau kita hanya menggunakan lokal, kita bisa mengosongkannya. Continue. Lalu hostname. Hostname adalah pemberian nama untuk PC-nya. Saya memilih nama PC strip HD. Oke, continue. Domain name. Nah, domain name ini kita menggunakan domain yang ada di network kita. Kita bisa kosongkan saja kalau kita hanya menggunakan lokal. Lalu dia akan meminta password. Oke sobat SND, password itu kalau bisa kalian catat dan kalian simpan, karena kertas dan tinta itu lebih kuat daripada ingatan manusia. Oke, saya akan memberikan password di sini. Lalu continue. Lalu dia ada untuk konfirmasi passwordnya, agar password yang kita ketik benar dan tidak salah seperti yang kita inginkan. Oke, continue. Lalu dia meminta full name for the new user. Jadi nama full kita, saya akan menggunakan nama Haryo Dimas. Continue. Nah, untuk username for your account, itu untuk username-nya saya menggunakan HD. Nah, berbeda dengan password yang awal tadi. Password yang awal itu untuk password administrator. Jadi kalau di Linux dia adalah password root. Kalau di Windows dia adalah password administrator. Nah, kalau di sini adalah password user. Oke, saya sudah isi password user. Dia meminta konfirmasi lagi. Nah, di sini local time zone kita di mana? Saya memilih di Jakarta. Oke, di sini ada cara kita memilih partisnya. Ada use entry disk, ada use entry disk and setup LVM, ada use entry disk and setup encrypted LVM, dan ada manual. Untuk step use entry disk and setup LVM saya akan menjelaskan di video selanjutnya, begitupun juga yang lain. Nah, untuk video ini saya akan menggunakan use entry disk. Nah, ini adalah hard disk yang saya buat tadi. Jadi dia memilih hard disk yang mana yang akan kita proses. Oke, kita pilih all file on one partition karena ini hard disk virtual.
Jadi tidak masalah untuk full harddisknya kita gunakan untuk si OS-nya. Oke, setelah itu sudah sampai menu terakhir. Golden partition, ada configuration software rate, ada configuration the local volume manager, ada configuration encrypt volume. Nah, di sini sudah di setting secara otomatis direkomendasikan oleh si Linux-nya. Lalu kita pilih finish. Kita pilih yes. Oke, di sini prosesnya memang agak lama, jadi kalau yang merasa jenuh bisa bikin kopi dulu, yang lapar bisa masak mie dulu, yang belum mandi bisa mandi dulu. Jadi kita tinggal sampai dia proses 100%. Oke, jika ada notif seperti ini, dia berarti meminta CD lain. Kalau kita hanya menggunakan satu disk, tidak menggunakan lebih dari satu disk, maka kita pilih no. Jika kita menggunakan lebih dari satu disk, maka kita pilih yes dan masukkanlah disk yang baru. Karena saya hanya menggunakan satu, saya pilih no. Lalu dia meminta network mirror, karena ini hanya lokal, lalu kita pilih no saja. Nah, di sini adalah proses yang paling lama. Nggak juga ding, tapi apa iya ya? Oke, kita tunggu aja deh seberapa lama dia menginstal. Walaupun kalian ngopi-ngopi, tetap dipantau ya. Oke, jika muncul seperti ini, pilih no. Nah, di sini adalah bagian yang penting. Di dalam Debian, dia ada banyak fitur, ada web server, ada print server, ada DNS server, ada file server, mail server, SQL database, SSL server, dan laptop. Apa sih menu ini semua? Oke, biar penasaran, saya akan menjelaskan di video selanjutnya. Untuk sekarang saya hanya menjelaskan beberapa fitur yang dipakai untuk laptop standar. Nah, graphic desktop environment. Jadi OS-nya itu kita ada fitur-fitur grafiknya. Kalau laptop, jadi standar laptop, ya standar laptop berarti ada wifi-nya, ada dan lain-lain. Nah, untuk standar sistem utilities, standar sistem utilities itu seperti halnya aplikasi-aplikasi bawaan. Oke, kita pilih continue.
Oke, sekarang proses instalasi sudah selesai. Lalu kita pilih yang paling atas. Nah, sudah jadi. Ini tadi nama PC-nya, nama username-nya. Passwordnya ini adalah password si user, bukan password rootnya. Oke, login. Oke, sudah selesai. Sistem aplikasi Debian 6 sudah selesai. Di sini ada komputer, HD home, ada trash, dan di tab application itu ada banyak aplikasi. Ini grafik, ada office, ada internet browser, dan gimana sih cara menggunakannya, gimana cara mengoptimalkan OS Debian 6 ini. Mau tahu? Oke, jangan lupa di subscribe dan ikuti terus video-video terupdate kami. Terima kasih.